Oke, testing. Kita mulai. Ya, apa istilahnya? Kelas? Les? Terus kita hari ini kita mulai ya. Hari ini kita bahas tentang matematika yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya tapi belum mantep ya. Kita bahas tentang SPLDV. Oke, kita... Oh iya, aku lupa. Belum join ya. Aduh. Iya, Koko sudah share screen, kelihatan? Kelihatan. Oke, thank you. Gue buka dulu filenya tadi di sini ya. Hey ya, kok lama download. Coba ya. Jangan-jangan nggak bisa dibuka pula ini. Oke. Wow. Oke, sebelum keburu hilang kita bahas. Kita langsung dulu bahas nomor satu. Nomor satu aku buatin dulu ya. Oke, jadi di sini ya kayak kemarin aku jelasin, sebenarnya ada 3 cara yang bisa kita pakai. Pertama cara substitusi, yang kedua eliminasi, yang ketiga campuran gitu. Jadi di sini Koko coba pakai 2 cara. Aku jelasin 2 cara ya, biar kalian eh, bisa gitu. Bisa tahu, oh ternyata ini substitusi dan yang satu lagi eliminasi. Oke, Koko pakai cara yang pertama dulu. Jadi cara pertama Koko pakai substitusi ya. Gitu. Cara substitusi gimana? Substitusi itu kayak memasukkan suatu hal yang sama gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sistem persamaannya ya. Jadi kalau misalkan, kok ini kan gampang, tebak-tebak kan bisa kok. Berapa tambah berapa jadinya 5, berapa dikurang berapa jadinya -1. Ya, kalau yang gampang seperti ini bisa kalian tebak. Tapi kalau udah misalkan 2x tambah 3y, 3x tambah 2y, 7x, 11x, 10y, 100y, gitu, kalian udah nggak bisa nebak. Gitu. Susah. Jadi kita butuh bantuan dari ya teknik ini namanya. Gitu. Kalau substitusi gimana, Kak? Kok jadi Kak? Oke, udah lama nggak ketemu kalian ya, 1 minggu. Caranya adalah kita samakan apa yang mau kita masukin gitu. Kok melihat ada yang sama di situ. Kok melihat di sini X, di sini juga ada X. Jadi pertama, yang X tambah Y, X tambah Y sama dengan 5 ini, Koko buat jadi X sama dengan sekian-sekian. X sama dengan, ini kalau kita pindahkan jadi 5 dikurang Y. Nah ini X yang ini, Koko masukkan ke X yang ini. Perhatikan yang warna merah. X yang Koko udah buat itu dari yang atas, Koko masukin ke X yang bagian bawah. Gitu. Jadi yang bagian bawah kan ini ya, X dikurang Y sama dengan -1. Nah ini Koko ganti. Jadi ini kan dalam dari X itu kan 5Y. Sorry, 5 min Y. Kita ganti jadi 5 min Y, min Y, ini ya kalau kalian bingung ya, 5 min Y gitu. Min Y itu sama dengan -1, maka min Y dengan min Y jadi -2Y ya, sama dengan -1.
terus kita hitung seperti biasa gitu. Jadi ini kalau kita pindahkan, jadi min 2Y sama dengan minus 1 minus 5. Jadi minus 2Y sama dengan minus 6. Y adalah minus 6 per minus 2 dan nilainya 3. Kita dapat kalau Y-nya 3. Kalau Y-nya 3, kita masukin lagi untuk cari si X. Gitu. Oke, kita masukin ke mana? Balik ke soal. Tetap ingat, kalau udah dapat Y, tetap balik masuk ke soal. Gitu. Mau yang kemana kok? Yang atas atau yang bawah? Terserah. Dua-duanya sama. Dan dua-duanya punya hasil yang sama, bebas. Jadi kalau Koko mau masukin ke atas, jadi X, Koko tulis di sini ya. Tadi yang di atas kan ini ya. Jadi X ditambah 5 itu sama dengan Y. Maka tadi Y-nya kita dapatkan 3. Jadi X ditambah 3 sama dengan 5. Maka X sama dengan 5 dikurang 3, maka X-nya adalah 2. Nih, buletin mana yang X, mana yang Y. Seperti itu. Ini cara substitusi. Nah, sekarang Koko mau pakai cara eliminasi. Jadi yang kalian catat itu cukup salah satu aja. Kalian mau pakai yang cara mana? Kalau kalian mau pakai cara substitusi, boleh, silakan. Kalau kalian mau pakai cara eliminasi, boleh. Jadi kalian catat di buku lesnya salah satu aja. Nggak usah dua-duanya. Capek nanti. Oke. Kalau cara eliminasi gimana kok kita tulis ulang X tambah Y sama dengan 5 dan X dikurang Y sama dengan minus 1. Nah, kalau eliminasi itu namanya eliminasi, eliminate artinya menghilangkan. Apa yang mau kita hilangkan? Terserah gitu. Mau hilangkan X atau mau hilangkan Y. Kalau misalkan Koko mau hilangkan X, kita kurang atau kita tambah nih? Kurang. Ya, ya betul. Kita kurang kalau X-nya mau habis gitu. Kalau dibalik, kalau Koko mau Y-nya habis, kita mau ngapain tuh? Tambah atau kurang? Kalau Y-nya mau habis, Y dengan min Y supaya habis kita tambahkan atau kita kurangkan? Tambah. Ya, betul, kita tambah. Jadi, kok mau tambah atau dikurangin? Kalau untuk soal ini terserah gitu. Karena kalau kita kurangkan, X-nya habis. Kalau kita tambahkan, Y-nya habis. Jadi, mau tambah atau kurang, kok terserah gitu. Sekarang kok mau hilangkan X dulu. Yang pertama, hilangin X gitu. X-nya hilang. Kalau mau X-nya hilang, kita kurangkan. Kalau kita kurangkan, X dikurang X jadinya 0. Terus Y dikurang min Y jadinya berapa? 2Y. 2, betul. Kalau misalkan bingung, tulis aja ya. Jadi Y dikurang min Y. Sama dengan di sini sama 5 dikurang minus 1. Jadi 2Y sama dengan 6, maka Y-nya adalah 6 per 2, Y-nya 3. Sama kan ya, kayak tadi cara substitusi. Nah, kalau Y-nya 3, apa boleh langsung masukin kok? Jangan, gitu. Itu bukan cara eliminasi yang murni. Nah, cara eliminasi murni adalah tulis lagi satu lagi, X tambah Y sama dengan 5, terus X min Y sama dengan minus 1. Nah, sekarang tadi X-nya hilang. Sekarang kita ya Y-nya aja hilangin gitu. Tadi X-nya sudah hilang, kita kurangkan. Sekarang kita mau Y-nya hilang. Supaya dapat X gitu. Nah, kalau kita mau hilangkan si Y, kita tadi jumlahkan ya. Gitu. Jadi X ditambah X, jadi X tambah X, Y ditambah min Y habis, 0, sama dengan 5 ditambah dengan minus 1. Jadi 2X sama dengan 4, maka X sama dengan 2. Sama kan? Dengan cara yang substitusi sama. Nah, kita udah dapat, oh ternyata X-nya 3 dan Y-nya 3. Kemarin Koko pernah buat eliminasi, terus yang Y ini langsung masukin ke soal, Boleh, itu namanya cara campuran. Boleh. Itu juga eliminasi dan juga ada substitusinya. Ya, silakan di screenshot dulu untuk nomor 1. Koko nanya dulu sama William. William paham nggak? Klik-klik. CV paham nggak? Hello? Kok sepi banget? Malvin paham nggak? Ini suara Koko nggak kedengeran atau gimana? Kedengaran kok. Oh, kedengaran. Oke, mungkin orangnya lagi hilang ya. Okay, thank you, Selin. Ya, kalau sudah Tulis dua-duanya. ya, kalau yang mau dicatat salah satunya aja. Kalian mau pilih yang mana terserah.
Cuman kalau misalkan di soal atau di sekolah, kalian disuruh pakai cara substitusi, ya seperti ini caranya. Kalau kalian disuruh pakai cara eliminasi, ya seperti ini caranya. Dua-duanya harus kalian kuasai, harus bisa ya. Tapi yang kalian pakai cukup salah satu aja, bebas. Oke, tadi Koko nanya, CV paham nggak? Paham kok. Oke, udah aman berarti. Ya, kita lanjut soal nomor 2 ya sekarang. Nah, kalau nomor 2, coba kalian tes sendiri. Kok mau pakai cara apa? Kok mau substitusi eliminasi? Terserah kalian. Pakai aja salah satu, jangan dua-duanya capek. Tapi kalau kalian mau pakai dua-duanya, ya terserah juga. Karena atau kalian mau melatih, kok mau pakai dua-duanya deh, gitu takut lupa. Mulai silakan. Terserah kalian. Gitu. Oke, Oh, silakan. Ya, kenapa Marvin? eh kalau buat yang campur eliminasi sama substitusi boleh. Boleh. Itu juga tekniknya. Lebih gampang itu malah. Biasanya ya. Ya, silakan Koko tunggu kira-kira 3 menit bisa ya, sampai 4:05. Ya, silakan. Salah satu aja. Nah, kalau kalian mau pakai dua cara, tapi kelamaan. Tapi kalau mau buat juga nggak apa-apa ya, silakan. Oh, Ya, kenapa? itu kan min M. Mm-mm. Jadi berarti M-nya harus Suara CV ya macet-macet, coba ulang. Kenapa tadi min M-nya? itu kan eh, itu angkanya kalau min kan mau cari min M Cari min M atau M? Cari M aja. Kalau hasilnya negatif, ya negatif. Kalau hasilnya positif, ya positif. Nggak apa-apa. Masuk CV Oke. gitu kan? Ya, Oke. Tetap M ya, jangan cari min M-nya.
Ya kita bahas. Kau nanya dulu sama siapa ya? Angelica deh. Berapa M dan N-nya? N-nya -7. N-nya N atau M nih? N. N. N-nya -7. M-nya berapa? Min Berapa? Min berapa? Sebentar ini Koko yang lag atau yang lain tadi dengar nggak jawabannya berapa? dengar kok. Berapa? Min berapa satu lagi? Katanya -10. Min 10. Oh, Koko yang lag berarti ya? Astaga. Koko yang putus-putus ternyata dari tadi bukan kalian. Oke, maafkan. Terus sekali lagi putus-putus Koko pakai hotspot ya, biar lancar. Oke, sorry Angelica, ya kayaknya gitu ya. Cobanya kita. Oke, kalau Koko jadi guru gampang ya. Gampangnya ya Koko cuma masukin aja M-nya ke sini. Ke soal gitu. Koko cek dulu. Kalau M-nya -10, oke. Jadi di sini jadi -10 ditambah dengan N-nya -7. -10 berapa? 10 ya. 10 dikurang 7 berapa? 3. Aduh, salah. Salah udah. Kalau kita masukin ke bawah, minus dari -10 dikurangi dengan -7. Jadi di sini 10 ditambah 7 jadi 17. Aduh, salah. Ya, yang lain jawabannya berapa? M7, M -7. 6. Coba salin dulu. N 6. M -7. Oke, coba tes salin dulu ya. Kalau benar berarti kayaknya ini benar. Kita hapus, kita cek lagi di sini, kita masukin ke soal. Kalau M-nya -7, berarti -7 ditambahkan dengan N. 6, berarti berapa? Positif 7 ditambah 6 jadi 13. Salah. Ya, Chevia tadi jawabannya berapa? M-nya 7, N-nya 6. Oke, coba kita tes. Kalau M-nya positif 7, oke, jadi -7 langsung ya ditambahkan dengan 6. Oke, betul -1. Tapi coba kita tes lagi satu lagi. Kalau atas benar tapi bawah salah ya sama aja salah. Kita tes yang bawah. M-nya -M, jadi -7, terus -6. Oh, betul. Nah, berarti punya CV yang benar. Yang benar itu harusnya M-nya 7 dan N-nya 6. Selin sudah dekat, cuman mungkin silap ya, silap hitung. Gitu. Nggak tahu minusnya, mungkin diperhitungkan salah minusnya. Gitu. Nggak apa-apa, kita bahas. Tetap Koko pakai dua cara, tapi kalian cukup pakai satu cara saja yang dicatat. Gitu. Yang kalian pakai cukup satu cara saja. Tapi kalau kalian mau pakai dua cara juga, tidak masalah. Gitu. Kalau mau melatih juga apa-apa. Gitu ya. Koko sekarang pertama pakai cara substitusi dulu ya. Substitusi. Yang pertama aku apa yang mau kita substitusikan gitu. Kau tulis dulu ulang ya. Jadi di sini min M ditambah N sama dengan -1. Sini min N sama dengan -13. Apa yang sama aku? Sama-sama ada yang sama kan? Sama-sama ada M, sama-sama ada N. Tapi supaya gampang, Koko mau ini yang dipindahkan saja. Jadinya apa nanti? Jadinya N itu sama dengan -1 ditambah M. Nah, perhatikan kalau N ini, Koko mau masukin N ke sini. Ini yang rentan silap biasanya kalau kita pakai substitusi. Kita masukin N-nya ke sini. Jadi -M dikurang. N itu isinya ini kan. Nah, jadi -1 ditambah M. Ini tetap kalau dia kurang, perhatikan, kurang harus tetap buka kurung. Dan kalau misalkan tambah pun itu, misalkan di sini tambah, pun tetap harus buka kurung ya, gitu, supaya terbiasa. Jangan langsung uh, -1 tambah M, jangan, nanti salah. Gitu. Dengan -13. Nah, ini minus kan ibaratnya kan -1 ya. Kalau gak ada angka ibaratnya -1. Kita kali masuk. Jadi -M, -1 kali -1 jadi +1. Ini aku bilang tadi, makanya tulis dalam kurungnya kalau takut silap. -1 terus kalikan lagi dengan M jadi -M. Sedangkan -13 gitu ya. -2M, -2. Salah. -M jadi berapa? Ya, min M jadi berapa? Negatif M, negatif M. Iya, betul. Jadi negatif 2M ya, gitu. Terus satunya gimana kok? Satunya kita pindah aja ke situ, ke kanan gitu ya. Jadi
minus 13 dikurang 1. Jadi minus 2M itu sama dengan minus 14, maka M-nya adalah minus 14 dibagi minus 2, M-nya adalah 7. Betul, Koko juga dapat sama jawabannya kayak CVO gitu. Terus Kok kalau mau cari N, gimana? Masukin lagi ke soal. Kalau dia substitusi, masukin ke soal. Kita dapat M-nya 7, masukin ke yang ke atas ini, atau ke yang bawah ini, salah satu aja gitu. Sama, nanti kalau kalian masukin ke atas dan kalian masukin ke bawah, pasti hasilnya sama. Koko mau masukin yang ke atas saja. Jadi min M ditambah N tadi kan minus 1 tuh. Kita dapat M-nya 7. Nah, kalau min M, berarti M-nya tadi berapa? 7. Ya udah langsung aja minus 7 gitu. Ditambah N sama dengan minus 7. Jadi N-nya adalah, ini kalau dipindah jadi positif kan? Ya, jadi minus 1 ditambah 7, jadi N-nya 6. Gitu. Itu cara substitusi. Nah, kalau soal ini lebih gampang kita pakai eliminasi sebenarnya. Jadi kalau kalian takut silap, jangan pakai substitusi gitu, pakai eliminasi. Kalau ada minus-minus seperti ini ya biasa efisiensi pakai eliminasi, lebih gampang. Atau lebih gampang lagi pakai campuran gitu. Setelah eliminasi dapat masukin ke soal. Iya, itu lebih gampang. Tapi di sini Koko pakai cara eliminasi yang murni. Jadi Koko tulis ulang dulu, minus M ditambah N sama dengan minus 1. Minus M minus N sama dengan minus 13. Sekarang Koko mau hilangkan M dulu. M-nya Koko mau hilangkan dulu yang pertama. Koko nanya sama kalian, kalau M-nya hilang, kita kurang atau kita tambah? Tambah. Oke, kalau kita tambahkan, M-nya hilang, kata Civil. Oke, min M tambah min M, jadinya apa? Min M ditambah min M, jadinya berapa? Habis nggak nih? Enggak. Nggak, jadinya apa? Min 2M. Min 2M, gitu. Jadi M-nya hilang nggak? Nggak hilang, gitu. Jadi apanya yang hilang kok? N-nya yang hilang. Oke, nggak apa-apa, Civil, nggak apa-apa. Kalian boleh trial error gitu. Oh, kalau kita tambahkan, oh ternyata M-nya hilang. Ya udah, berarti satu kali lagi kita kurangkan, gitu aja. Ya, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi untuk melatih, ya kalian juga harus tahu. Kalau kita tambahkan, apa yang kurang ya? Gitu. Apa yang hilang. Gitu. Nah, gitu ya. Aku tulis dulu. Terus yang di atas, N tambah N ditambah min N. Sama dengan minus 1 ditambah minus 13. Seperti itu. Nah, ternyata min M, min 2M. Terus N, kalau kalian belajar di SMP 1, kan kalau ketambah ketemu kurang kan jadi kurang. Seperti itu ya. Gitu. Ya udah, jadi N tambah N dikurang N ya habis gitu. Itu sama dengan minus juga ini sebenarnya minus 14 ya. Gitu. Jadi M-nya adalah minus 14 dibagi minus 2, maka M-nya adalah 7. Sama, gitu, M-nya 7. Betul. Satu lagi, kalau tadi kan N-nya hilang, kita tambahkan. Ya, sekarang satu lagi ya kita kurangkan kok gitu. Trial error aja juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi minimal harus tahu ya, kalau kita tambahkan apa hilang, kalau kita kurangkan apa yang hilang. Ternyata kalau kita kurangkan, M-nya yang hilang. Nah, kalau M-nya hilang nih, habis langsung aja ya. Gitu. Jadi, N dikurang min N. N dikurang min N. Sama dengan minus 1 dikurang minus 13. Ya, ini kayak balik lagi ke masa-masa SMP kelas 1 belajar operasi aljabar ya. Jadi, N kalau min ketemu jadi pos gitu ya. Sama dengan min ketemu jadi pos gitu. Jadi 2N sama dengan positif 12, ke N adalah 6. Kalau misalkan tadi, wah udah sampai sini dapat M-nya 7, terus wah masukin ke soal. Boleh nggak kok? Boleh, itu lebih gampang lagi, nggak usah eliminasi lagi. Boleh, itu namanya cara ketiga ya, cara campuran. Boleh. Tapi kok nggak jelasin ya di sini ya. Karena caranya sebenarnya sama dengan eliminasi, cuma kalau dapat M-nya 7, masukin ke soal aja gitu. Boleh. Ini untuk nomor 2, silakan di screenshot kalau ada yang mau screenshot. Ya, siapa tadi? Angelica paham nggak nih? Paham kok. Oke, mantap. William paham nggak? Paham kok. Oke, mantap. Harrison paham? Paham. Oke, mantap. Nah, kalau gitu, ya kalau sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini Koko bahas dulu, karena kalian punya soal di bawah nanti. Ya kan ya? Ya, nggak sama-sama lah gitu. Oke, yang nomor 3, Koko bahas dulu. Seperti biasa, Koko pakai 2 cara. Tapi kalian cukup pakai salah satunya aja.
Kok tapi mau pakai dua-duanya kok boleh yang suka terserah kalian gitu. Kalau kalian mau tulis dua-duanya juga boleh, gitu ya. Oke, yang nomor cara pertama dulu, Koko mau pakai cara substitusi. Substitusi itu gimana kok? Kita lihat yang sama, kita baru masukin. Nah, di soal ini langsung sudah ketahuan kalau Y-nya itu sekian. Koko tulis ulang ya. Y sama dengan minus 2X dikurang 2, satu lagi X tambah 2Y sama dengan minus 7. Di soal sudah langsung game secara eksplisit ya, terbuka, diketahui Y-nya ini kok minus 2X dikurang 2. Sekarang kita langsung ganti ke sini. Masukin aja tuh langsung ke bawah gitu, karena udah diketahui. Nah, kalau soal ini gampangnya pakai substitusi memang. Karena dari ketahui Y sama dengan bla 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 bla. Masukin aja tuh Y-nya ke persamaan ke di bawah gitu. Jadi X ditambah 2 dikali Y-nya ini kan, buka kurungnya jangan lupa. Nah, gitu. Sama dengan minus 7. Baru kita kali masuk. Jadi X 2 dikali minus 2X jadi minus 4X. Positif 2 dikali minus 2 jadi minus 4 ya. Gitu. Koko mau nanya dulu sama kalian. X dikurang 4X jadinya berapa? Min 3X. Betul, min 3X, min 4 sama dengan minus 7. Maka min 3X sama dengan ini, kalau Koko pindah ke sana jadi positif. Min 7 ditambah 4. Min 3X sama dengan min 7 tambah 4 minus 3. Jadi X-nya adalah minus 3 per minus 3 jadinya 1. Nah, kalau X-nya 1, kita mau cari Y gimana kok? Kita balik ke soal. Boleh masukin ke atas atau boleh masukin ke yang bawah gitu. Koko mau masukin yang ke atas saja ya. Jadi Y tadi kan minus 2X dikurang 2. X-nya 1. Jadi Y sama dengan minus 2 dikali 1 dikurang 2. Minus 2 dikali 1 ya tetap minus 2 ya. Berapapun kali 1 ya tetap angka itu sendiri gitu. Terus dikurang 2 lagi. Minus 2 jadi minus 4. Nah, inilah Y-nya, inilah X-nya. Nah, itu cara substitusi. Kalau yang kedua, aku mau pakai cara eliminasi. Kok kalau cara eliminasi gimana kok? Dia kan bentuknya kan nggak bisa, kalau kok tulis ulang di sini, Y sama dengan minus 2X dikurang 2, satu lagi X ditambah 2, Y sama dengan minus 7. Kok kalau ini eliminasi mau gimana kok? Kan biasanya eliminasi kan misalkan ya X tambah Y sama dengan sekian, X dikurang Y sama dengan sekian. Tapi di sini kan bentuknya nggak sama kok, ya udah kita samakan gitu. Ini yang minus 2X ini, Koko pindahkan ke kiri, boleh nggak? Boleh aja, kenapa nggak boleh? Jadi Koko kalau buat ke bawah jadinya seperti ini. 2X ditambah Y sama dengan minus 2. Satu lagi, X ditambah 2Y, yang bawah nggak usah diganti. Karena yang bawah udah cantik. Nah, kalau seperti ini, sudah bisa kita eliminasi belum? Kalau kita mau hilangkan si X, kita mau ngapain? Kurang atau tambah? Atau nggak bisa? Ya, kalau X yang mau hilang gimana? Tambah atau kurang? Kali Sama. 2 dulu. Iya, bagi 2 dulu atau kali 2 dulu, terserah gitu. Biasa kalau bagi itu angkanya koma-koma, nggak usah ya, pecahan biasanya. Kita kali aja. Supaya sama, kan belum sama kok tadi, iya betul. Belum sama, belum bisa habis gitu. Cara mau X, kita kan tadi mau X-nya habis dulu ya, X-nya habis dulu. Kalau mau X-nya habis ya harus sama dulu X-nya kok, betul. Supaya sama tadi, kalau nggak salah harusnya bilang dibagi 2. Boleh, tapi kok pakai kali 2 saja ya. Kalau bagi 2 boleh kok? Boleh. Cuma nanti pecahan. Jadi kalau udah pecahan takutnya rentan silap. Jadi kita kali 2 aja. Apa yang dikali 2 kok? Ya ini yang dikali 2. Gitu. Jadi kok buat lagi di bawah. 2X ditambah Y sama dengan minus. Nah, inilah ribetnya kalau beberapa soal yang eliminasi gitu. Harus pindah-pindah dulu, harus samain dulu gitu. Terus di sini kalau Koko mau munculin 2X ya kita kalikan 2 di sini. Kita kalikan 2, nih kalikan 2, nih kalikan 2 setiap suku. Jadi 2X ditambah 2Y kali 2 jadi 4Y, minus 7 kali 2 jadi minus 14. Sudah sama belum? Sudah. Kalau sudah, kita mau habiskan X, kita mau tambah atau kurang? Kurang. Kurang. Betul, kita kurangkan. Jadi 2X dikurang 2X habis gitu. Sisanya apa? Y dikurang 4Y. Y dikurang 4Y sama dengan minus 2 dikurang minus 14. Y dikurang 4Y minus 3Y minus 2 min jadi pos ya. Aku jangan coret itu nanti kalian nggak kelihatan. Oke. Ditambah 14 ya. Jadi minus 3Y sama dengan positif 12.
Y-nya adalah 12 per minus 3, dan Y-nya adalah minus 4. Sama kan? Tadi di substitusi juga kita dapatkan Y-nya minus 4. Seperti itu. Terus kalau mau cari si, nah inilah ribetnya. Kalau lebih gampang pakai campuran. Masukin aja ke soal kok. Ngapain lagi eliminasi satu lagi? Itu cara campuran. Tapi cara eliminasi yang benar-benar murni, kita eliminasi satu lagi. Tadi kan X-nya habis. Sekarang kita mau Y-nya yang habis. Gitu. Kita dari mana kok? Dari sini ya. Kita pakai yang ini. Kita tulis ulang di samping, 2X ditambah Y sama dengan minus 2, satu lagi X ditambah 2Y sama dengan minus 7. Kalau Y-nya mau hilang sekarang, Koko mau Y-nya habis. Kalau cara Y-nya habis gimana? Mau tambah atau dikurang itu? Kalau Y-nya habis gimana? Tambah atau kurang? Atau nggak bisa? Kalau nggak bisa mau kita apain? Atasnya kali 2. Betul, atasnya kita kali 2 dulu. Jadi di sini kali 2, kali 2, kali 2 atasnya. Nah, jadinya apa? Yang di atas kali 2 jadi 4X. 2X kali 2 jadi 4X. Terus Y dikali 2 jadi 2Y. Terus min 2 sekali 2 jadi minus 4. Biar sama-sama 2Y. Yang bawah nggak usah diganti lagi, gitu. Karena kan udah 2Y. Oke, kalau sudah seperti ini, kita mau apain supaya Y-nya habis? Tambah atau kurang? Kurang. Iya, betul. Kita kurang ya. Jadi 4X dikurang X, ditambahkan 2Y dikurang 2Y, ada habis ya. Tapi kok tulis saja. 2Y dikurang 2Y sama dengan minus 4 dikurang minus 7. Nah, di 2Y kan habis ya. Jadi 4X dikurang X jadi 3X, minus 4 tambah 7. Jadi 3X sama dengan 3, X sama dengan 1. Dah, sama kan? Tadi di substitusi kita dapat X juga 1. Ini cara eliminasi murni. Tapi tadi kok udah dapat Y-nya minus 4, langsung masukin ke jawaban ini kok ke soal gitu. Boleh nggak? Itu boleh. Tapi itu namanya cara campuran ya. Cara eliminasi yang benar-benar eliminasi ya yang kok buat ini di nomor 2, cara kedua. Oke, jadi kelihatan di soal ini ya lebih gampangnya substitusi gitu. Eliminasinya ribet. Tapi ya mana tahu keluar di soal harus pakai cara ini ya, harus pakai cara ini ya, ya kalian harus bisa. Gitu. Ya, kalau kalian cuma bisa salah satu sebenarnya nggak apa-apa. Cuma karena sekolah itu kadang soalnya banyak macam tuh gurunya gitu. Harus pakai cara eliminasi. Nanti ada satu guru harus pakai cara substitusi. Ya kalian harus bisa. Ya walaupun itu sebenarnya nggak usah gitu. Nggak usah. Salah satu kalian bisa aja udah gitu. Sebenarnya nggak masalah. Oke, silakan di screenshot kalau ada yang mau screenshot. Kita bentar, aku mau catat dulu. mau catat dulu boleh. Sambil nunggu CV, Koko mau FK sebentar aja ya. Udah kok. Oke, sudah siap dicatat CV-nya? Udah kok. Oke, kita lanjut ya. Kalau gitu, kita lanjut soal nomor 4. Nah, nomor 4, coba kalian tes dari kalian sendiri. Kalau ini Koko lihat sekilas, lebih gampang pakai substitusi. Sorry ya. Kalau lebih gampang pakai substitusi. Tapi kalau kalian mau pakai eliminasi, kan harus pindah-pindahin dulu.
Jadi A-nya pindah ke situ, minus K-nya pindah ke situ, baru eliminasi, apanya hilang, dikurang, ditambah, gitu. Boleh. Sama aja, nanti kalau jelasin pakai dua cara ya. Kalian cukup pakai satu cara aja. Kalau mau pakai dua cara juga nggak apa-apa. Koko tunggu kira-kira 3 menit sampai 4.30. Silakan dicoba sendiri ya. Kalau nggak coba nanti nggak bisa-bisa loh. Coba dulu. Oke, sudah 4.31 juga. Koko nanya dulu sama siapa ya? Harrison deh coba. Berapa K, berapa L? K2 L min 1. Oke, kalau Koko masukin ke soal ya, gitu. K-nya 2. 2 sama dengan minus 1 ditambah 3. Betul nggak nih? Betul ya. Karena minus 1 tambah 3 kan 2. 2 sama dengan 2. Betul. Kalau Koko masukin yang ke bawah, minus 1 sama dengan min K. Berarti tadi K-nya positif 2. Min K jadi minus 2. Oh, ini juga betul. Nah, berarti jawaban punya Harrison sudah betul. Harrison pakai apa? Substitusi atau eliminasi?
Substitusi. Iya, iya, lebih gampang ya. Oke, aku jelasin dulu cara pertama pakai substitusi ya. Cara substitusi gimana? Ya kita melihat apa yang sama, kita ganti. Jadi kalau tulis ulang K sama dengan L ditambah 3, satu lagi L sama dengan minus K ditambah 1. Ini kan sudah K nih. Ya udah kita masukin aja ke sini gitu. Bisa ya, masukin aja ke situ. Cara masukinnya ya ganti gitu. Jadi L sama dengan minus, nah K-nya itu tadi kan ini, L plus 3. Ganti aja. Nah gitu, ditambah 1. Nah kalau ada minus kok, kali masuk gitu. Kali masuk minusnya, jadi L sama dengan minus L minus 3 ya. Karena minus dikali L jadi minus L, minus dikali 3 jadi minus 3. Minus kali positif jadi negatif ya, ditambah 1. Jadi minus L, kok pindah ke sono jadi positif. Jadi L tambah L sama dengan minus 3 ditambah 1 jadi minus 2. Maka 2L sama dengan minus 2, L-nya adalah minus 1. Betul. Kalau L-nya minus 1, K-nya gimana kok? Masukin aja ke soal ke sini. Oh, tadi kok udah tulis soalnya. Ke sini atau ke sini. Kok mau masukin ke atas aja deh. Gampang kalau ke atas. Jadi K sama dengan L tambah 3 kan? L-nya minus 1. Ya udah ganti aja. Minus 1 ditambah 3. Jadi K-nya 2. Selesai. Simpel kan? Nah, sekarang kita pakai eliminasi. Eliminasi gimana kok? Kita pindah-pindah dulu supaya K dengan L-nya ketemu gitu. Gini ya, kalau aku tulis ulang, tadi kan soalnya seperti ini, K itu L tambah 3, satu lagi L sebenarnya minus K ditambah 1. Ini, yang bagian atas, L-nya kok pindahin ke sana. Jadinya apa kok? Jadinya adalah K, L positif kan, pindah jadi negatif. K dikurang L sama dengan 3. Satu lagi, yang bawah, yang minus K ini kok pindah ke sana. Jadi apa? Positif kok. Minus jadi positif kan, jadi K ditambah L sama dengan 1. Nah, kalau seperti ini, kita mau eliminasi, kalau Koko mau K-nya hilang, ini gampang nih ya. Karena nggak usah dikali 2 kali 3 lagi kan. Kalau K-nya hilang, kita tambah atau kita kurang ini? Kurang. Betul, kita kurangkan. K kurang K hilang, minus L dikurang L. Minus L dikurang L sama dengan 3 dikurang 1. Jadi minus 2L sama dengan 2, maka L adalah 2 dibagi minus 2, jadinya minus 1 ya. Nah, kok kalau udah ketemu L, masukin ke soal balik, boleh nggak? Boleh, tapi itu cara campuran ya. Jadi koko nggak pakai cara campuran, koko pakai cara eliminasi yang murni. Ya udah satu lagi koko eliminasi, tadi K-nya hilang. Sekarang L-nya harus hilang, koko tulis ulang yang ini ya. K dikurang L itu 3, terus K ditambah L itu 1, supaya tadi kalau kalian lihat di soal sebelumnya ya, kalau kita mau X-nya habis, perhatikan, kalau kita mau X-nya habis, kita kurangkan. Terus kalau kita mau Y-nya habis, kita kurangkan juga. Jadi tidak mesti harus satu tambah satu kurang, kok nggak harus gitu. Tidak selamanya harus satu tambah satu kurang gitu. Kalau mau X habis dikurangin, kalau Y-nya habis harus ditambahin, kok nggak juga gitu. Soal ini menunjukkan itu. Oke, tapi di soal yang di nomor 4 tadi dan nomor 1 juga sama ya. Kalau kita mau K-nya hilang, kita kurangin. Kebetulan aja. Kalau mau L-nya hilang, ya kita tambah balik aja kok gitu. Jadi nggak selamanya seperti ini ya. Gitu. Jadi nggak selamanya harus satu tambah satu kurang kok, nggak. Soal yang nomor 3 tadi satu kurang satu juga kurang kok gitu supaya habis. Tergantung soalnya ya. Jadi kalau L-nya hilang kita tambah. Jadi K ditambah K jadi K tambah K ya. Minus L ditambah L jadi habis nanti. Di sini 3 ditambah 1 ini 0 ya. K tambah K jadi 2K sama dengan 4, maka K-nya 2. Itu cara eliminasi yang murni. Yang cara ketiga, boleh nggak aku tadi sampai minus 1 kita balik ke soal? Boleh, itu namanya cara ketiga campuran ya. Gitu. Silakan di screenshot. Oke, kalau sudah kita lanjut soal berikutnya. Nah, nomor 5, kebetulan nanti nomor 6, oh nomor 6 ada kok. Enggak, oh nomor 6 enggak ada ya. Kok buat cuma satu model aja soal kayak gini. Nah, kalau gitu coba kalian tes buat sendiri dulu. Kalau cara ini, Koko sarankan pakai eliminasi saja, lebih gampang. Samain dulu apa yang mau habis. Oh, kalau mau X-nya habis, kita mau kali berapa? Gitu. Kalau 3 dengan 2, kira-kira kali-kali berapa yang bisa sama ya? Gitu. Apakah 5, apakah 7, apakah 9, 10, 12, gitu, bebas. Samakan dulu, baru kita kurangkan kalau mau habis. Tergantunglah mau kurang atau tambah, yang penting habis. Gitu.
Kalau mau substitusi juga boleh, cuma takutnya pecahan ya. Nanti Koko bahas dua-duanya. Kalian coba dulu sendiri. Koko tunggu, karena ini agak ribet, Koko tunggu 5 menit. Sampai 43, 442 ya. Oke, silakan. Kalau ada yang kurang paham, boleh bertanya.
Sorry kelamaan. Ya, kita bahas. Koko nanya dulu pertama sama Malvin deh, Malvin. Berapa jawabannya? X-nya minus 1, Y-nya 2. Oke, kalau kita cek sekilas, 3 kali minus 1 minus 3, di sini 10, oke betul 7, ini minus 2, 3 dikali, oke betul. Kalau jawabannya ini, jadi kalian udah betul ya. Mari pakai apa? Substitusi atau eliminasi? Campuran. Campuran. Ya, intinya eliminasi dulu ya. Oke, boleh, boleh. Oke, kalau sekarang pakai cara substitusi dulu ya. Cara substitusi. Nah, ya memang lebih gampang pakai eliminasi. Terus campuran juga sama lah, itu sama sebenarnya. Eliminasi dulu itu. Eh, kalau mau substitusi apa yang sama? Kok nggak ada yang sama kan? Iya, tapi ada cara supaya dia sama. Matematika ada caranya itu. 2x ditambah 3y sama dengan 4. Nah, ya what? Kita apa? Gini, kalau kita mau samakan, kan gak ada yang sama nih, Ko, ya kan? Nah, kita buat sama nih, paksa-paksa kita sama. Ini, Koko mau paksakan gitu, kasihan banget dipaksa ya. 3, Koko buat dulu, 3x, ini Koko pindahin ya, 5y Koko pindahin, jadi 7 dikurang 5y. Terus Koko mau bagi 3 di semuanya. Ini Koko bagi 3 jadi x, ini Koko bagi 3, 7/3, ini Koko bagi 3 jadi minus 5/3. Baru Koko masukin ini x, masukin ke sini. Ya kan? Itu kan substitusi. Ya, betul. Coba ribet kok angkanya pecahan, ya nggak apa-apa lah. Ya, emang angkanya seperti itu ya gimana gitu. Tapi hasilnya bulat kok. Jadi 2 dikali X itu tadi ini kan, 7/3 dikurang 5/3Y ditambah 3Y sama dengan 4. Kita kali masuk duanya, ini 2 kali 7/3 jadi 14/3. 2 dikali minus 5/3 jadi minus 10/3Y ditambah 3Y sama dengan 4 ya. Jadi minus 10/3 tambah 3Y berapa? Sama kapan nyebut kok? Iya. Ini langsung sekalian aja dipindahin ke sono ya. Jadi ini minus 10/3Y, ini kalau sama kapan nyebut dikali 3. Jadi 9/3 ya. Terus 4 dikurang 14/3. Oke, jadi ini dengan ini kita jumlahkan. Jadi minus 10/3 tambah 9/3 itu minus 1/3Y. 4 dikurang 14/3 itu berapa? Nah, kalau kita samakan penyebut, berarti 12/3, betul ya? Ya, dikurang 14/4. Jadi minus 1/3Y sama dengan minus, kok 4/3 ya di sini ya? Minus 2/3 gitu. Nah, 3-nya kita, ini minusnya coret dulu, baru 3-nya kita kali ke atas. Jadi Y sama dengan 2/3 dikali 3. Coret, habis. Jadi Y-nya 2. Nah, kalau memang jujur soal ini, kalau substitusi dia rada ribet ya. Terus rada pecahannya gitu, jadinya takutnya silap gitu. Nggak apa-apa kalau mau pakai substitusi, nggak apa-apa juga. Karena dua-duanya penting ya, jangan beranggapan kalau oh substitusi aja kok lebih gampang gitu. Enggak. Di beberapa soal malah ada yang substitusi yang gampang. Beberapa soal ada yang eliminasi yang gampang. Jadi semuanya ada plus minus, nggak ada yang paling bagus, sama-sama bagus semuanya. Kalau Y-nya 2, ya ini kalau Y-nya 2 udah gampang kan. Masukin ke soal tadi. Masukin ke sini atau masukin ke sini bebas. Koko mau masukin yang ke atas aja. Yang atas tadi kan 3x ditambah 5y 7 ya. 3 dikali X, nggak tahu, ditanya, Y-nya 2, berarti 5 dikali 2. Ini 5 ya, 5 dikali 2 sama dengan 7. 3X ditambah 10 sama dengan 7. Ini kalau kita pindahin jadi berapa? Gue nggak salah hitung kan ya? Tadi Y-nya 2. Oh iya, betul kok. 3X. Kalau aku pikir tadi 2X ya. 7 dikurang 10, 3X sama dengan minus 3, maka X-nya minus 1. Nah, dapatlah Y-nya 2, X-nya minus 1. Itu cara substitusi. Sekarang Koko bahas cara eliminasi ya. Perhatikan. Ini yang kebanyakan orang pakai kalau ketemu soal yang seperti ini. Biasa orang-orang pakai eliminasi. Tulis ulang dulu, 3x ditambah 5y sama dengan 7, satu lagi 2x ditambah 3y sama dengan 4. Sekarang Koko mau dulu x-nya habis. Gitu. Supaya x-nya habis, kita mau apain? Bisa nggak kita langsung tambah atau kurang? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, kita mau samakan. Angkanya berapa kalau kita mau sama? Supaya x bisa sama-sama habis, angkanya harus kita samakan ke angka berapa? Enam. Betul. Kenapa? Kita KPK aja. Cari aja KPK yang paling kecil antara 3
KPK paling kecil ya. Pokoknya KPK lah, kelipatan gitu. Antara 3 dan 2, kelipatannya berapa sih nanti ketemu? Ya udah 3, kelipatan 3 berapa? 6, 9, 12, 15, 18 gitu. Kelipatan 2 berapa? 2, 4, 6, 8, 10 gitu kan. Nah, kita lihat apa yang sama. Yang paling kecil aja, gue usah gede-gede gitu. Nanti kan ribet angka kecil aja. Oh, ternyata ada 6 kok yang sama. Ya kan KPK kan? Kan gitu KPK. Terus nanti 12, 14, 16. Nah, ini 12-nya sama, ini KPK-nya gitu. Kelipatan persekutuannya. Ya udah, berarti yang paling kecil 6 kan? Nah, berarti kita buat ke 6. Supaya 3 ini yang di atas jadi 6, kita kalikan 2 ya. Jadi kali 2, hilang pula 3-nya. Ini kali 2, dikali 2, kali 2 yang bawah kita kali 3 supaya dapat 6 gitu. Nah, gampangnya di situ sih kalau angkanya cantik gitu. Jadi di sini 6x kalau dikali 2, 5 kali 2 jadi 10y, 7 dikali 2 jadi 14. Yang bawah kita kali 3, 2 kali x kali 3, 6x, 3y kali 3, 9y, 4 kali 3 jadi 12. Kita kalau mau x habis kita kurang atau tambah nih? Kurang. Iya, betul. Kita kurangkan ya. 6x kurang 6x habis. 10y dikurang 9y. Tulis saja kalau nggak bisa langsung. 14 dikurang 12. Tulis aja. Y 10 dikurang 9 jadi 1 ya. 14 dikurang 12 jadi 2. Udah dapet. Gampang kan? Kalau di soal ini gampangnya eliminasi. Satu lagi. Tadi kita sudah hapus si X. Ya paling gampang campuran sih. Ya ini 2. Masukin aja ke soal kok gini. Ya soalnya ini juga sama ya. Masukin aja kok, dapat nanti X-nya. Iya, itu cara campuran. Tapi di sini kok pakai eliminasi yang murni ya. Gitu. Tapi kalau di sekolah, kalian disuruh pakai cara eliminasi, udah dapat Y ini, jangan masukin. Itu bukan eliminasi murni, itu campuran ya, jangan salah. Cara eliminasi murni, satu lagi kita eliminasi lagi, tapi Y-nya habis. Tadi kan X-nya habis, sekarang kita mau cari Y-nya habis. 3X tambah 5Y, 7. Satu lagi, 2X tambah 3Y-nya 4. Sekarang kita mau Y habis. Kalau Y-nya habis, kira-kira 3 dengan 5, apa kelipatan yang paling dekatnya? 15. Betul. Kalau kelipatan 3 berapa? 3, 6, itu sama tadi ya, 12, 15, 6, 18, 21. Kalau 5 kelipatannya ya 5, 10, 15, 20, 25. Lihat yang paling kecil yang sama berapa? 15 kan? Ya, berarti kita harus buat ke angka 15. Yang atas supaya dapat 15 kita kalikan 3 kan? Yang bawah supaya Y-nya jadi 15 kita kalikan 5. Gitu. Jadi yang atas kita kalikan 3 jadi 3x kali 3 jadi 9x. 3 dikali 5y jadi 15y. 7 dikali 3 jadi 21. Yang bawah kita kalikan 5. 2 kali 5 jadi 10x. 3 dikali 5 jadi 15y. 4 kali 5 jadi 20. Nah, kalau ini supaya habis Y-nya kita kurangkan juga. Gitu. Tadi kan X sudah kurang kok. Emang Y bisa kurang lagi? Iya, lihat soalnya gitu. Nggak selamanya satu kurang, satu lagi tambah. Nggak. Tergantung soalnya. Oh, kalau soal ini ya, kalau Y-nya habis ya dikurang gitu. Nggak masalah. 9x dikurang 10x kita tulis. 21 dikurang 20 kita tulis. Jadi 9 dikurang 10 minus x ya. 21 dikurang 20 jadi 1. Jadi x-nya minus 1. Selesai. Sama ya, kita pakai dua cara, jawabannya juga sama. Ini untuk nomor 5. Silakan di screenshot. Sorry agak lama karena aku jelasin pakai dua cara. Ya karena kalian kan nggak mungkin pakai cara yang sama semua, kan nggak tahu juga aku ya. Kalian serentak pakai eliminasi semuanya. Tapi kalian harus tahu cara yang eliminasi gimana, substitusi gimana, gitu. Supaya terbuka aja ya. Gitu. Harus paham dua-duanya. Paham aja. Paham aja. Kalau kalian mau pakai eliminasi, pakai. Tapi jangan lupakan substitusi ya. Ya, kalau sudah, kita lanjut soal nomor 6. Nah, ini soalnya banyak banget. Coba nomor 6, Koko bahas. Oh iya, sama ya. Ya, nomor 6 nggak apa-apa, Koko bahas dulu. Takutnya kelamaan ya. Karena lebih penting di soal cerita nanti yang di bawah. Nomor 6, Koko bahas dulu. Nanti nomor 7 kalian tes buat sendiri ya. Nomor Koko bahas. Nah, ini, kalau supaya agak cepat, nggak kelamaan juga, di sini Koko pakai cara eliminasi saja ya. Kalau kalian mau pakai substitusi, ya boleh buat sendiri. Asalkan jawabannya sama gitu ya. Karena mau pakai cara eliminasi, mau pakai cara substitusi, jawabannya pasti sama gitu. Dari 5 soal awal tadi Koko buat pakai dua cara, dua-duanya sama jawabannya kan. Nah, itu berarti menandakan kalau Koko udah nggak salah gitu. Nggak silap juga. Nah, ini Koko mau pakai
eliminasi aja. Jadi capek juga buat dua-duanya ya. Waktunya juga lama nanti. Sini Koko mau pakai eliminasi. Koko sering aja ya. Nanti tapi nggak semua soal bisa pakai substitusi, nggak semua soal bisa pakai eliminasi. Koko mau bilang itu. Karena harus ingat, tidak ini mungkin untuk SMP ya mungkin bisa aja, tapi kenyataannya ada persamaan-persamaan, apalagi udah 3 variabel nanti, enggak selamanya bisa pakai substitusi, enggak selamanya bisa pakai eliminasi. Jadi ada saatnya ada soal nanti kita nggak bisa pakai substitusi, kita hanya bisa pakai eliminasi. Ada nanti soalnya. Kayaknya Koko udah buat kalau nggak salah nomor 7. Nanti kalian coba sendiri ya. Nomor 6 Koko bahas dulu. Kalau Koko mau eliminasi, Koko mau samakan nih. Sekarang ini Koko pakai eliminasi campuran aja ya. Campuran aja. Lebih gampang. Koko pakai campuran aja. Pertama Koko mau eliminasi dulu. Apa yang bisa habis? Lebih gampang kalau kelihatannya 2B dengan 6B habis kan? Kenapa Koko? Karena 2B bisa langsung kita kalikan 3. Kalau kita kalikan 3 udah sama 6B gitu. Antara kita kurang atau kita tambahin aja supaya habis kan gitu. Nah, jadi yang atas Koko buat jadi 7 dikali 3 21A, minus 2 dikali 3 jadi minus 6B, 3 dikali minus 1 jadi minus 3. Yang bawah nggak usah diganti karena udah sama kan 6B. Pertanyaannya, supaya B-nya hilang, Koko mau tambah atau kurang nih harusnya? Tambah. Iya, kita tambahkan ya. Jadi 21A, 2A ditambah jadi 21 tambah 2A, minus 6B tambah 6B, minus 6B tambah 6B sama dengan minus 3 ditambah 3. Ini habis. Jadi 23A sama dengan ini juga habis. Berarti A-nya 0. Nah, kalau udah dapat A-nya 0, Koko pakai? Karena Koko pakai campuran, Koko tinggal masukin aja ke soal gitu. Antara yang ke pertama atau yang kedua. Lebih gampang kan? Koko mau pakai yang kedua aja supaya positif semua kayaknya kelihatannya. Jadi 2A ditambah 6B sama dengan 3. 2A dikali 0. Jadi 0 ya. Jadi 6B sama dengan 3. Maka B-nya berapa? Setengah. Perhatikan soalnya. Dia tanya apa? Himpunan penyelesaian. Dia nggak nanya X sama Y. Coba kalian perhatikan soal yang pertama sampai nomor 5. Nomor 1, dia tanya nilai dari X dan Y. Yang soal nomor 2, dia tanya nilai dari M dan N. Yang ketiga, dia nanya X dan Y. Yang keempat, dia nanya K dan L. Yang kelima, dia nanya X dan Y. Tapi di soal nomor 6, dia tanya himpunan penyelesaian. Dia nggak mau tahu X-nya berapa, A-nya berapa, B-nya berapa. Dia tanya himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian apa sih? Kok ya sama? Himpunan penyelesaian juga AB gitu. Cuman namanya himpunan, kita tulisnya pakai notasi himpunan, kurung kurawal. Karena A-nya 0 dan B-nya setengah, cara nulisnya gimana? Buka kurung 0,5, tutup kurung. Kenapa harus pakai himpunan? Karena ada sistem persamaan linear kuadrat 2 variabel. Itu di kelas SMA. Dan itu jawabannya lebih dari 1 pasang. Nanti jawab kalau di SMA, ini lebih ribet lagi. Jadi kalau ini kalian udah ribet, gimana lagi SMA nanti ya? Ini harus kalian anggap gampang dulu supaya SMA kalian melihat 3 variabel lagi nanti itu eliminasi 2 kali ini ribet banget. Bisa aja jawabannya 0,5 terus nanti A-nya bisa 2,5 dan bla 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 gitu. Makanya kita buat himpunan gitu. Ini untuk pengenalan saja gitu ya. Oke. Wah, di SMA nanti ada kuadrat-kuadrat lagi. Nah, kalian butuh ilmu di kelas 9 nanti, pemfaktoran. Kalian belajar bagus-bagus supaya SMA-nya lancar ya. Gitu. Mau anak IPS, mau anak IPA, ini tetap dipelajari lagi nanti. Yang kuadrat, terus ada pecahan, terus ada 3 variabel. X, Y, Z, A, B, C. Banyak nanti. Oke, silakan di screenshot. Kok Ya, kenapa? itu yang 23A sama dengan 0, A-nya kok langsung 0? 23-nya mana? Karena gini, kalau kamu pindahkan, jadi ini kalau ini kalau kali, pindah jadi bagi kan. Jadi A-nya kan 0/23. 0 dibagi berapapun, berapa jawabannya? 0. Gitu. Atau logika, kalau nggak mau pakai cara itu, kita mau pakai logika juga boleh. 23A kan sama dengan 0. 23 kali berapa supaya 0? Ya 0 gitu kan. 1 dikali 0, 0. Ya 2 dikali 0, 0. 100 dikali 0 juga 0. Jadi 23 kali berapa supaya 0?
ya 0, harusnya A-nya juga 0 gitu. Tapi biasanya pakai tulisnya seperti ini aja ya. Karena kita tahu kalau ingat-ingat lagi ya, kalau sesuatu angka, misalkan X, itu kita bagikan 0, itu hasilnya tidak ada. Gede banget, sangat-sangat besar sekali, infinite. Kalau 0 dibagikan dengan X, itu baru 0. Gitu. Ini harus diingat-ingat. Ini nanti kalian lebih pahami di tingkat perkuliahan kalau nggak salah. Ya, kalau SMA belum gitu. SMA masih dikasih tahu kalau X per 0 tak enggak ya, 0 per X itu 0 ya, tapi nggak pernah dijelasin kenapa. Namanya guru sekolah juga ya. Malvin sudah paham? Enggak kok. Oke, mantap. Kalau gitu kita lanjut soal nomor 7. Nomor 7, kamu jelasin langsung aja ya. Jadi di sini kita ada 3 variabel kok. Udah ada A, udah ada X, udah ada Y. Itu gimana kok gitu. Nah, ini soal khusus. Di mana kita nggak bisa cari X-nya berapa, cari berapa nggak bisa. Ya terus gimana kok? Ya pandai-pandai gitu. Ini kebanyakan soal olimpiade seperti ini. Kalau kalian pernah ikutan olimpiade di SMP ya, SMP. Kalau SD kayaknya belum. Kalau di SMP, kalau ada aljabar seperti ini, tidak ada lagi yang caranya eliminasi substitusi, enggak. Bebas, mau caranya apapun, bahkan di luar eliminasi substitusi, bebas gitu. Asalkan kalian dapat A, udah selesai. Nah, caranya gimana kok? Caranya adalah seperti ini. Kalau kita nggak tahu ya, nggak tahu kok bisa dapat atau enggak, karena ini Koko buat sendiri, dan Koko belum hitung. Tapi sekilas Koko lihat kayaknya bisa dapat. Kalau kita tambah, kalau kita mau, kan di sini kita bisa langsung kelihatan kalau Y-nya habis ya. Kalau Y-nya habis, kita tambah atau kurang? Tambah. Betul, kita tambahkan Y-nya langsung habis, AX ditambah X kan. Terus di sini jadi A ditambah 2. Jadinya A dikali, X, ya ini kan sama-sama X, keluarin bisa ya, sifat distributif ya. Jadi X dikali A tambah 1 itu sama dengan 2A ditambah 2. Oke, nah X dikali A tambah 1 ini sama dengan, kalau 2-nya sama, bisa juga aku keluarin pakai sifat distributif. Jadi 2 dikali A ditambah 1. Ini sama nggak? Coba kalian perhatikan, ini sama nggak? Kalau sama, habiskan aja. Karena A tambah 1 dibagi A tambah 1 juga 1, habis kan. Jadi X-nya berapa? X-nya 2. Nah ini aku kurang yakin, kayaknya di soal ini tanya X aja. Dia nggak ada nilai A harusnya ya. Nah, kalau kita mau dapat si A, nggak bisa. Kenapa? Karena dia 3 variabel, nggak bisa. Minimal mentok sampai sini. Jadi aku salah buat soal harus ini tanya X aja. Jadi X-nya berapa? X-nya 2. Y-nya berapa? Nggak tahu. A-nya berapa? Nggak tahu. Nggak bisa kita hitung. Coba kalian masukin aja ke sini. Kalau nggak percaya, kalian masukin ke sini atau kalian masukin ke bawah. Pasti nggak dapat Y-nya berapa, A-nya berapa. Coba kita masukin ke atas ya. AX min Y sama dengan A. X-nya 2, jadi 2 dikali A, 2A, min Y sama dengan A. Ini pindah ke sono, min Y pindah ke sono, jadi A sama dengan Y. Berapa A-nya, berapa Y-nya, nggak tahu. Gitu, ya, jadi nggak ada jawabannya. Jadi yang bisa kita dapat angkanya cuma X. Seperti itu. Silakan di screenshot nomor 7. Tadi Koko keluar lagi soal yang hampir-hampir sama seperti ini ya. Supaya kalian bisa nyadar kalau substitusi dan eliminasi tidak begitu penting. Itu cuma pelajaran sekolah. Kenyataannya tidak ada seideal itu. Kenyataannya tidak ada seideal itu. Matematika tuh banyak banget tipe soalnya, nanti kamu carikan yang hampir-hampir sama seperti ini, yang ya seperti sama-samain sepertinya gitu. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Nah, kalau seperti ini gimana kok? Kalau seperti ini, kita bisa samakan. Ini kok kasih clue dulu, kalian sendiri lanjutin nanti ya. Karena di soal nomor 9 juga sama nomor, oke. Ya, dikit lagi kok, udah mau siap. Gini, kalau ketemu soal seperti ini, kok X dan Y-nya nggak sama, nggak terpencar gitu. Ada 2, ya kita samakan gitu. Kok kasih clue dulu ya. Kita sederhanakan dulu bentuknya. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, di sini ada X. Di sini juga X ada lagi kok. Gimana tuh? Kalau kalian pakai substitusi, bisa lah. Ini X kan, kalian masukin ke sini, bisa. Tapi kalau mau eliminasi, gimana kok? Susah kan? Kita percantik dulu persamaannya. Jadi yang di atas ini,
2 dikali X min Y sama dengan X ditambah Y. Ini yang atas ya. Koko misalkan nih persamaan pertama. Nah, kalau yang di atas itu Koko kali masuk dulu 2-nya. Jadi 2 dikali ini kali masuk ya. Ini 2 dikali X, 2 kali min Y, jadi 2X dikurang 2Y sama dengan X tambah Y. Terus kita samakan. Ini kita pindah ke sana jadi kurang, ini kita pindah ke sana jadi positif. 2X dikurang X sama dengan 2Y ditambah Y. Jadi X sama dengan 3Y. Inilah sebenarnya yang ini yang ribet tadi, itu sebenarnya ini. Gitu loh, simpel kan sebenarnya kan? Oh. Terus yang di bawah yang di bawah kan tadi persoalan kedua. Kok misalkan, kok tulis ulang dulu, X itu Y per 2 tambah 5. Ini persoalan kedua tadi. Kok pindahkan Y-nya ke sana. Jadi X dikurang Y per 2 sama dengan 5. Kalau kalian mau Y-nya hilang, ya kita kalikan 2 semuanya. Ini kita kali 2, di sini kali 2. Jadi 2X dikurang Y sama dengan 10. Inilah persoalan kedua. Kalau kita tuliskan ulang, udah cantik. Satunya X sama dengan 3Y, satu lagi 2X dikurang Y sama dengan 10. Dari sini tinggal kita hitung berapa X, berapa Y. Coba kalian cari berapa X, berapa Y. Ini kok udah bantu loh. Ya, kalian cuma tinggal cari X dan Y dari yang kok kotakin ini. Warna merah ini ya. Nah, cari berapa X, berapa Y. Itu lebih gampang pakai substitusi ya. Ya, kalau mau pakai eliminasi kok boleh, nggak apa-apa. Silakan cari, kok tunggu 3 menit sampai 5:08. Ya, dicoba ya. Oke, sudah 08. Dapat ya? Kau nanya dulu sama Civeo. Berapa jawabannya? Belum siap kok. Belum.
Ada yang udah siap? 2, Berapa Selin jawabannya? 2. X-nya berapa, Y-nya berapa? Oke, yang lain? Ada? Wako. Ya, Angelika berapa jawabannya? Y-nya 2, X-nya 6. Oke, ya, kita cek dulu. Kalau di atas gampang ya. 6 itu sama dengan 3 dikali 2. Betul. Yang bawah 2 dikali X 12 dikurang 2. Oh, betul. Ya, kalau kalian dapat XY-nya 2, X-nya 6, oke lah sudah. Jawaban betul. Haris mau dapat berapa? Sama nggak? Sama. Iya, berarti tidak bisa ada pandemi. Ya, kita hitung yuk. Tadi kita punya ini ya, Koko buat di samping. Ini Koko mau pakai apa, Koko? Koko mau pakai substitusi aja ya, lebih gampang. Nah, Koko pakai substitusi. Kalau kalian mau pakai substitusi, iya, gitu. Kalau kalian mau pakai eliminasi, boleh. Tapi Koko nggak bahas ya, Koko pakai substitusi aja. Jadi, karena di sini X, Koko bukan pindah ya, gantikan X di sini jadi 3Y. Jadi 2 dikali 3Y dikurang Y sebenarnya 10. Gampang kan? 2 dikali 3 berapa? 6. 6Y dikurangi jadi 5Y, maka Y-nya 2. Kalau Y-nya 2, masukin ke soal ini atau yang ini. Ya, oke. Koko mau masukin yang ke atas saja. Jadi X itu 3 dikali Y. Y-nya berapa tadi? 2. Berarti X-nya 6. Udah selesai. Gitu, gampang ya. Ya, CVO bisa paham? Aku. Oke. Silakan di screenshot. Nomor 8. Kita lanjut soal nomor 9. Nomor 9, coba kalian buat sendiri. Hati-hati. Koko nggak mau kasih clue. Kalian buat sendiri. Hati-hati. Jangan salah. Kalau mau substitusi, jangan salah. Kalau mau eliminasi juga jangan salah. Koko kalau ingat aja kata-kata Koko. Kalau bentuknya seperti ini, kalian sederhanakan dulu. Ya, kalau bentuknya ribet seperti ini, sederhanakan dulu supaya cantik. Koko tunggu kira-kira 5 menit sampai 1:16. Silakan dicoba ya, dicoba. Kalau nggak coba nggak pernah bisa ya. Coba.
Ya, ada yang sudah siap? Koko nanya dulu sama siapa ya? Harrison coba. Berapa jawabannya? 9/10,9/10. 9/10,9/10. Jawabannya sama. Berarti ini X-nya ini Y-nya ya. Oke, boleh. Ada lagi jawaban lain? X1 Y-2. X1 Y-2, 1,-2. Oke, ada lagi yang lain? Iya, kau juga lupa. Dia kalau nanya himpunan penyelesaian harus tulisnya 6,2 gitu ya. Ya, oke. Ya. Ada lagi yang lain jawabannya? Atau sama? 1-2? Kalau 1-2, Koko lihat ya, kalau dia 9/10 salah ya. Karena di sini ini kan 0,9 lah ya. Ini 9 dikurang 11 dikali 0,9. 11 dikali 0,9 itu 11 dikali 0,9 berapa? 9,9. 9 dikurang ini itu minus loh. Salah ya, mesti salah ya, Harrison. Oke, kalau 1-2 coba kita cek. 1 Y-nya -2, X-nya 1. Jadi 9 dikurang 11. Oke, -2 betul. Kita cek yang di bawah. Y-nya -2. -2 sama dengan setengah dikali -2 dikurang 2 dikali 1, 2. -2 itu setengah dikali -4. Ya, betul. Kalau X-nya 1, Y-nya -2, maka jawabannya sudah betul. Sekarang, Koko mau pakai apa caranya? Koko di sini, tadi kan Koko pakai apa? Substitusi, sekarang Koko pakai, ya lebih gampang substitusi sih. Koko pakai substitusi aja ya. Gini, pertama jangan langsung masukin Y ke sini. Boleh, boleh, boleh. Masukin Y ke sini, boleh nggak apa-apa. Kalau kalian mau masukin Y, boleh ke sini. Ini juga Y-nya ke sini. Gitu ya, ganti jadi ini 9-11X. Jadi ini jadi 9-11X, setengah dikali ini jadi 9-11X juga. Ini 11 ya, min 2X. Nah, gitu. Lebih gampang substitusi di sini. Terus ini biarin dulu 11-11X, setengahnya kali masuk. Jadi setengah nggak usah ribet. Setengahnya juga kali masuk. Ini kita kalikan 2, ini kita kalikan 2 juga. Setengah dikali 2 kan habis gitu. Atau dengan kata lain, setengahnya kita pindah ke atas gitu. 2 yang di bawah kita kalikan ke atas, kali silang ke atas. Jadi 2 dikali 9-11X sama dengan 9-11X min 2X. Ini kalau berkali masuk lebih gampang ya. 18 dikurang 22X sama dengan 9. Ini min 11X min 2X, jadi min 13X. Ini minus 22, Koko pindahin ke sono. Yang 9 Koko pindahin ke sono. Jadi 18 dikurang 9 sama dengan positif 22X dikurang 13X. 18 dikurang 9 itu 9 ya. 22 dikurang 13 jadi 9X juga. Maka X-nya 1. Betul. Dapat X yang 1, masukin ke soal. Mau yang ke atas, mau ke bawah boleh. Koko mau pakai yang ke atas aja. Karena di bawah agak ribet bentuknya. Jadi Y adalah 9 dikurang 11 dikali 1. Jadi Y adalah 9 dikurang 11, Y-nya adalah -2. Selesai. Ya, boleh pakai eliminasi kok? Boleh. Cuma agak ribet sedikit ya. Silakan di screenshot. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini ya. Gitu. 1,-2 dalam kurung, terus dalam kurung Kunawa lagi. Oke, kalau sudah kita lanjut soal nomor, Koko nanya dulu, CV paham nggak nih? Paham kok. Paham. Harrison paham? Paham. Oke, kita lanjut ya. Kalau gitu nomor 10. Nah, kalau nomor 10 agak sedikit berbeda soal, jadi Koko bahas. Ini yang kemarin sempat Koko bahas dulu pas pertama kali Koko buat soal ini terlalu sulit ya, gitu. Jadi Koko udah menurunkan levelnya supaya berurutan dulu dari yang gampang-gampang dulu, yang X, Y dulu, baru yang 2X, 2Y, baru yang agak sedikit aneh gitu ya. Nah, sampai nomor 10 dia sebenarnya gampang. Kalian lihat aja nanti gampang ini. Kalau dia seperti X seperti Y, itu linear nggak linear. Supaya dia linear, kita ganti seper X itu jadi A. Masih ingat nggak kalian yang ini? Terus seper Y itu kita misalkan dengan B. Masih ingat nggak? Ya, kalau masih ingat ya bagus lah. Kalau seper X kita ganti jadi A,
Y kita ganti jadi B, maka bisa kita tuliskan ulang seperti ini. X jadi A ya. Jadi A itu adalah B ditambah 2. Terus Y ini kan jadi B. Jadi B sama dengan minus X. Jadi minus A ya. Minus A ditambah 4. Kalau seperti ini, simpel nggak? Simpel kok, gampang. Tinggal substitusi saja. Kalau kau mau eliminasi, boleh nggak kok? Boleh juga. Tinggal dipindah, terus lihat mana yang bisa habis. Kalau kau di sini pakai substitusi ya. Karena di sini A juga, masukin aja gitu. Nah, lebih gampang. Jadi B itu sama dengan minus dari B tambah 2 tambah 4. Minusnya kali masuk. Jadi B adalah minus B dikurang 2 ditambah 4. Ini minus B pindah jadi ke situ, jadi positif ya. Min 2 tambah 4, jadi 2B sama dengan 2, B-nya 1. Kalau B-nya 1, A-nya berapa kok? Masukin ke sini atau ke sini? Kok masukin yang ke atas saja ya. Jadi A adalah B tambah 2 tadi, B-nya 1. 1 ditambah 2 jadinya 3. Tapi dia tanya apa? Himpunan penyelesaian. Kalau kita lihat di soal ini, dia cuma punya X dan Y, bukan A dan B. A dan B itu kita munculin sendiri, nggak boleh. Jawabannya harus ada X dan Y. Terus gimana dong, kok? Ini tadi, X itu A kan? Oke, X itu sama dengan A. Tadi kita dapat A-nya berapa? 3. Ganti loh. Jadi X sama dengan 3. Kalau gitu X-nya berapa? Tinggal dibalik aja gitu. Atau dikali silang dulu lah ya, lebih gampang, lebih masuk akal seperti ini. Kali silang dulu, nih X kali ke atas jadi 1 sama dengan 3X. Kalau mau dapat X gimana kok? Pindah lagi ke bawah 3-nya, jadi X itu 1/3. Jadi ibaratnya ini bisa dipindahin gitu ya, X dengan 3 gitu, diganti posisi. Oh ternyata X-nya 1/3 kok. Terus masalah Y gimana kok? Yang ini tadi, Y sama dengan B. Kita misalnya tadi Y sama dengan B kan? Nah, Y-nya berapa? Nggak tahu. B-nya berapa? 1. Tadi kita dapat B-nya 1 kan? Terus kita kali silang. 1 sama dengan Y dikali 1. Y dikali 1 berapa ya? Y. Jadi Y-nya berapa? 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1/3,1. Ini untuk soal nomor 10. Harrison paham? Paham. Oke, bentar. CV-nya hilang. Kemana dia nih? Malvin paham nggak, Malvin? Paham kok. Angelica paham? Paham kok. Oke, mantap. Sebentar ya. CV-nya kok hilang? Nggak apa-apa lah, tunggu bentar lagi. Yuk. Kalau misalkan dia... Oh, ya udah balik. Oke, ya. CVO sudah boleh di screenshot? Kalau mau di screenshot ya. Aku bentar aku mau catat. Oh, mau catat boleh, silakan. Kalau udah bilang ya. Aduh. Ya, 3 soal lagi. Dikit lagi. Nah, ini tadi soal 3 soal terakhir itu soal cerita. Sama kayak yang kemarin-kemarin kok ceritanya sama. Cuman nggak sesulit yang kemarin ya. Udah kok. Oke, kalau sudah kita lanjut. Ini sisa 3 soal lagi. Nah, Koko, kita bahas kalau soal cerita ini, coba nomor 11 gampang, coba kalian buat dulu sendiri deh. Nomor 12, nomor 13 itu nanti Koko bahas. Nomor 11 ini coba kalian buat sendiri dulu. Gampang. Koko tunggu 3 menit. Sampai 5:28. Ya, silakan. Coba ya, coba. Gampang diyakin.
Oke. Eh, ayo kita bahas. Ada yang dapat jawabannya berapa? 6 7 sama sama 7. 6. Ya, jawaban dua-duanya betul ya. CVO Malvin betul. 6 dan 7. Oke, yang lain ada lagi? Tebak-tebakan bisa nih ya. Oke, betul. 6 dan 7. Kenapa? Ya, coba kita lihat soalnya. Perfela punya dua angka yang kalau dijumlahkan itu jadi 13. Kalau diselisihkan atau dikurangkan itu jadi 1. Berapa nih dari kedua angka itu? Ya 7 dan 6. 7 ditambah 6 berapa kok? 13. 7 dikurang 6 berapa kok? 1. Udah selesai. Tapi kalau di sekolah biasanya harus buat cara kan. Kita nggak boleh tebak-tebak. Cara buat caranya ya kita misalkan dulu angka pertama itu A, angka pertama itu B. Ada dua angka. Sekarang kalau kedua angka itu dijumlahkan dapat 13. Kalau kedua angka itu dikurangkan dapat 1. Udah, terus kita ngapain kok? Ya, terserah mau kita eliminasi, mau kita substitusi bebas. Lebih gampang di sini kita eliminasi, kita jumlahkan, habis B-nya dapat A. Jadi A tambah A jadi 2A, 13 tambah 1 jadi 14, maka A-nya 7. Kalau A-nya 7, B-nya berapa kok? Ini tadi persamaannya ya. Kita masukin ke sini atau masukin ke sini. Kau masukin ke atas saja ya. Jadi A tambah B itu 13, A tambah 7 itu 13, pindah. A itu adalah 13 dikurang 7 berapa? 6 ya. Sorry, itu balik. A-nya yang 7 ya, sorry. 7 ditambah B sama dengan 13. Ini pindah jadi B itu 13 dikurang 7, B-nya 6. Selesai. Jadi dua angka itu nilainya adalah 6 dan 7. Gampang kan? Ya, silakan di screenshot kalau ada yang mau screenshot. Kalau mau catat boleh. Ya, kita lanjut soal nomor 12. Waduh. Nah, nih, coba dibaca-baca dulu soalnya. Malvin dan Cevio sedang makan bareng ya di sebuah warteg. Keduanya memesan dua menu yang sama. Mungkin di Bangkatan tuh malam-malam kan banyak warteg tuh ya, warung-warung kecil gitu. Keduanya biasa kalau warung kecil apa? Jual nasi Padang ya, atau ya nasi Padang. Kebanyakan nasi Padang sih ya. Keduanya memesan dua, tapi enak. Jadi pengen makan. Keduanya memesan dua menu yang sama, tapi nggak tahu kenapa, aku masih takut keluar ya, takut COVID. Keduanya memesan dua menu yang sama, tetapi dengan jumlah yang berbeda. Cevio memesan dua porsi nasi goreng dan satu gelas teh manis dingin. Malvin memesan tiga porsi nasi goreng, ya satunya dimakan, duanya dibungkus gitu. Bukan dia tiga makan semua. Ya, kenapa tidak ya? Terserah dia lah. Dan dua gelas teh manis dingin, kata Koko yang kepo ya gitu. Setelah selesai bersantap ria, Cevio membayar 35.000, Malvin bayar 55.000 tanpa pengembalian. Artinya dia bayarnya pakai uang pas gitu. Berapakah harga satu porsi nasi goreng? Yang A. Yang B. Berapakah harga satu gelas teh manis dingin? Yang C. Jika kamu ingin membeli 5 porsi nasi goreng, berapa uang pas yang harus kamu siapkan? Gini, caranya simpel gitu. Kita misalkan nasi gorengnya A, ya. Kita misalkan nasi gorengnya A. Mana nasi goreng tadi ini? Jangan merah deh. CVO membeli 2 porsi nasi goreng, 1 gelas teh manis dingin. Kalau Malvin, dia beli 3 porsi nasi goreng, minumnya juga 2 nih. Kita misalkan dulu nasi goreng, kok buat di samping ya? Iya, kayak gini. Kita misalkan, kurang tebel. Ini bisa nggak? Ini lebih bagus. Kita misalkan nasi gorengnya adalah X lah ya. Misalkan nasi gorengnya X, dan misalkan teh manis dinginnya, teh manis dingin, itu Y. Coba kalian kira-kira deh, nasi goreng harganya berapa biasanya? Kira-kira dulu, nggak apa-apa. Berapa harga nasi goreng biasanya? Tebak-tebak dulu. Ada sama sekali nggak tahu nih? Nggak pernah tahu harga. Kalau teh manis dingin berapa harga biasanya? 3.000. Malvin berapa? 5.000. 5.000 ya biasa. Biasa 5.000 ya Harrison ya. Oke, teh manis dingin biasa 5.000. Kalau nasi goreng biasa berapanya? Biasanya berapa? Berapa CVO? Aduh, kok nggak dengar?
Ini Koko yang dengar, atau kalian juga nggak dengar? Yang lain dengar nggak? Dengar kok Berapa? Kata CVO berapa? 10.000. Oh, Koko nggak dengar kok bisa ya? Iya, iya, iya. Paling normal 10.000 ya kalau nasi goreng. Kalau di Bangkat dulu, bukan dulu sih, sekarang juga sering dibeliin nasi goreng di Bangkatan. Itu yang depannya tuh kalau nggak salah jual teh tarik. Itu seberangnya itu kan ada jual nasi goreng ya. Itu biasa 10.000 atau 12.000 kalau kata mama, kalau nggak salah. Ya kan, harganya segitu gitu. Ya, kalau manis dingin 5.000, kalau manis hangat baru 3.000. Atau tepung bisa 2.000. Gitu. Itu ya. Nah, kita kita bandingkan apakah benar kenyataannya dengan soal ini ya. Coba kita lihat. Untuk CVO, kita tulis dulu persamaan untuk CVO. Ya, CVO balik 2 nasi goreng. Berarti 2X. Dan dia beli 1 gelas. Oh, berarti dia tambah Y aja. Dan itu dia bayar 35.000. Berarti 2 nasi goreng sama 1 teh manis dingin harganya 35.000. Jelek banget tulisannya ya. Oke, kalau untuk Malvin belinya 3 nasi goreng, 3X, dan 2 minuman. 2 teh manis dingin tadi, tambah 2Y. Dan dia bayar pas 55.000. Nah, kalau dari sini bisa nggak kalian cari X dan Y-nya berapa? Udah gampang kan? Tinggal kita eliminasi atau substitusi, gampang. Di sini Koko mau pakai substitusi saja, eliminasi saja. Kalau eliminasi lebih gampang, Koko pakai campuran ya di sini. Kenapa? Karena Koko mau habiskan Y. Kenapa? Karena bisa tinggal kita kalikan 2. Jadi berarti persamaannya jadi gini. Kalau persamaan yang atas itu kita kalikan 2, jadi dapat 2Y. Jadi 4X ditambah 2Y sama dengan 70.000. Yang bawah nggak usah diganti karena ada ketemu 2Y. Nah, terus kita kurangkan. Habis 2Y-nya. 4X dikurang 3X jadi X. 70.000 dikurang 55.000 berapa? 15.000. Nasi goreng 1 porsi 15.000 ternyata. Di warteg ini ya. Nah, kalau X-nya segitu, Y-nya berapa? Masukin ke soal lagi. Boleh ke sini atau boleh ke sini. Gitu. Kok mau masukin yang ke atas aja ya? Angkanya lebih kecil ya. Jadi 2X ditambah Y itu 35.000. X-nya berapa? Masukin 15.000. Jadi 2 dikali 15.000 ditambah Y sama dengan 35.000. 2 dikali 15.000, 30.000. Nah, berarti Y-nya berapa? Berapa teh manis dinginnya? 5.000 ya. Nah, itu betul. Gitu. Nah, udah ketemu. Berarti yang A, harga 1 porsi nasi goreng adalah Rp 15.000. Harga 1 gelas teh manis dingin Rp5.000. Koko nanya sekarang sama kalian, langsung aja, nggak usah dihitung, gampang nih yang C. Kalau kalian mau beli 5 porsi nasi goreng, berapa harganya? 75.000. Iya, tinggal 5 dikali 15.000 aja gitu. Berapa kok 75.000 ya? Ya kan gampang. Silakan di screenshot nomor 12. Kita bahas Bentar soal, aku mau tutup. boleh silakan. Harrison paham nggak? Harrison cabut. William paham? Pada cabut atau gimana nih? Ejelika paham nggak Ejelika? Paham kok. Oke, mantap lah. Sudah, CVO? Sudah kok. Nah, udah, oke, ya, kita lanjut. Nomor terakhir, nah ini Koko bahas ya, nomor terakhir. Sebuah bioskop menerapkan tarif 75.000 untuk tiap orang di atas atau sama dengan usia 15 tahun. Jadi, ini maksudnya apa sih kok? Ribet banget kata-katanya ya. Untuk setiap orang di atas atau sama dengan 15 tahun. Jadi,
Mulai dari orang 15 tahun, 16, 17, sampai seterusnya, itu 75.000 satu orang. Kalau di bawah 15 tahun, 14, 13, 12, nah itu harganya 50.000. RP yang di atas tadi 75.000 ya. Jika pendapatan total dalam 1 minggu di bioskop itu adalah 4.500.000, maka banyaknya penonton dalam minggu itu adalah berapa orang? Nah, cara-caranya gimana kok? Pertama kita harus tahu, kita misalkan dulu, apa X dan apa Y-nya. Kalau soal cerita tetap harus modelkan ya. Apa X dan apa Y-nya kok? Koko mau misalkan untuk orang yang di atas 15 tahun, itu jumlahnya X, ada X orang. Nggak tahu X-nya berapa, bisa aja 100 orang, 10 orang, gitu. Nggak tahu. Pokoknya kita misalkan X orang ya. X orang. Kalau untuk di bawah, ini di atas atau sama dengan, aku tulisnya gini ya, di atas atau sama dengan. Nah, kalau lebih kecil dari 15 tahun, aku tulis Y orang. Oke. Kita tahu, kalau, oh ini kayaknya nggak bisa buat nih soalnya, nggak tahu ya. Gini. Satu orang itu harganya, iya, betul. Kok salah buat soal. Harusnya tambahin lagi satu data ya. Eh, Harusnya diketahui lagi nih. Banyaknya penonton dalam minggu itu, aku mau hitung lagi nih. Angkanya berapa sebelum lupa? Kalau nggak salah 65 orang total. Nah, harus ada diketahui ini lagi. Kalau nggak bisa kita buat model. Sorry ya, Koko salah buat soal sebenarnya. Harus diketahui kalau total penontonnya itu 65 orang. Nah, jadi yang ditanyakan itu adalah berapa sih orang yang di atas X ini, berapa sih? Orang yang di atas 15 tahun itu berapa? Dan orang yang di bawah 15 itu berapa? Nah, sebenarnya harusnya ditanyakan seperti ini. Kalau nggak bisa buat nih soalnya. Rusak. Oke, kita tahu total penontonnya 65 orang. Kalau angkanya hancur nggak apa-apa ya, aku lupa angkanya berapa semalam. Kita misalkan dulu 65. Jadi kita tahu total orangnya 65 orang, maka X ini ditambah Y itu harus 65 kan? Banyaknya orang yang lebih dari 15 tahun atau orang dewasa, ditambahkan dengan orang yang anak-anak. Itu totalnya 65. Jadi kita bisa tuliskan persamaan pertama itu adalah X ditambah Y itu adalah 65. Terus, karena satu orang dewasa membayar 75.000 dan orang anak-anak itu 50.000, total pendapatannya harus 4.500.000. Nah, itu caranya gimana kok cara membuat model matematikanya? Kita harus logika dulu sekarang. Untuk satu orang, kalau dia membayar 75.000, maka dua orang dia harus bayar berapa? 150.000. Iya, dari mana 150 itu? Dari 75.000 ini dikali 2, betul kan? Kalau dia 3 orang, maka dia harus bayar 75.000 ya dikalikan 3. Sekarang kalau ada X orang, maka harganya jadi berapa? 75.000 dikali X. Oke, jadi satu orang 75.000, dua orang dikali 2, 3 orang dikali 3, X orang dikali X. Gitu. Itu polanya. Jadi kita tulis di sini kalau total orang dewasa membayar ini 75.000 dikali X. Kita nggak tahu X-nya berapa, kita mau cari X. Makanya kita misalkan X gitu. Oke, jadi untuk orang dewasa dia membayar 75.000 X. Jadi cara cepatnya adalah langsung aja ambil 75.000 dikali banyak orangnya gitu aja kan. Sama seperti yang anak-anak. Kalau anak-anak tuh satu orang nanti dia bayar berapa? 50.000 kan? Kalau dua orang 50.000 kali 2. Kalau 3 orang 50.000 dikali 3 dan seterusnya. Kalau tadi kita misalkan kalau anak-anak kan ada Y orang. Jadi kalau Y orang dia membayar 50.000 dikali Y. Tergantung Y-nya berapa. Kalau Y-nya 100 ya kali 100. Kalau Y-nya 1000 kali 1000. Nah, ini persamaan. Jadi anak-anak itu membayar total 50.000 Y. Dan itu total pendapatannya 4.500.000. Dari sini kita bisa dapat nggak berapa X dan berapa Y? Bisa. Kalau di sini kok lebih gampang apa? Kok eliminasi atau substitusi?
Eliminasi yang lebih gampang. Supaya sama, apa yang mau sama aku bebas. Koko mau samakan Y. Kita pakai campurannya. Kita mau samakan Y, yang atas ini kita kalikan 50.000. Berarti 5X kali 50.000 jadi 50.000X. Y dikali 50.000 jadi 50.000Y. 65 kali 50.000 berapa tuh? 65 dikali 50.000, kok pakai Casio ya? 3.250.000. Nah, yang di bawah nggak usah diganti, karena udah sama-sama 50.000 kan? Ini 4.500.000. Kalau kita kurangkan, sini habis kan? 50.000X dikurang 75.000X, jadinya minus 25.000X ya. 3.250.000 dikurang 4.500.000, berapa hasilnya? Minus 1.250.000. Kita coret minusnya, maka X-nya berapa? Dibagi lagi 25.000, ya berarti angka Koko tadi nggak salah ya, 50. Oh, ternyata orang dewasa ada 50. Kalau orang dewasanya ada 50, maka anak-anaknya ada berapa? Langsung jawab berapa? 15. Iya, karena total penontonnya tadi 65. Kalau orang dewasa ada 50, maka anak-anaknya ada 15. Kok seminggu kok sepi kali? Ya mungkin masih corona. Orang takut keluar gitu ya. Jadi pendapatannya juga berkurang. Ini untuk soal nomor 13, silakan di screenshot, catat. Yang sudah siap boleh send ke WA Koko. Oke, kalau nggak ada yang mau SS lagi, Koko off tabletnya ya. Oke, dan Koko stop recording, nanti kelamaan. Oh, kita hampir 2 jam juga.